Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan belajar dan mempraktekkan mengenai multigroup analisis. Nah, multigroup analisis ini adalah salah satu analisis ya untuk membandingkan data dari dua kelompok atau dua grup. Nah, untuk kali ini kita akan multigroup analisis ini akan kita analisis menggunakan Smart PLS. Nah, di sini saya sudah memiliki data seperti ini ya. Data ini yang nanti akan kita impor ke Smart PLS. Jadi datanya dibuat seperti ini. Lalu jangan lupa karena kita ingin membandingkan dua kelompok, maka kita harus memiliki data dua kelompok atau lebih ya. Kita harus memiliki data dua kelompok atau lebih. Nah, di sini saya menggunakan data gender ya. Gender ini kan terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Nah, lalu kemudian data gender ini ya kita berikan simbol atau tanda seperti ini ya. Kita buat ini misalnya 0 ini kan 0 ini untuk perempuan ya, lalu 1 ini untuk laki-laki. Nah, jadi kita buat seperti itu semacam kode begitu ya. Jadi kode 0 ini berarti untuk perempuan, lalu kode 1 ini untuk laki-laki. Nah, itu. Jadi kelompoknya adalah berdasarkan gender. Nah, kita ingin membandingkan data dua kelompok ini ya. Baik itu data data soal P koefisiennya atau data signifikansinya, lalu kemudian kita akan bandingkan apakah apakah regresi yang terjadi itu ya, regresi yang terjadi di pihak laki-laki dan di pihak perempuan itu ada perbedaannya atau ternyata tidak ada perbedaannya. Ya, karena memang di sini itu yang data yang saya pakai ini adalah data regresi ya, regresi berganda ya. Jadi ada 3 variabel bebas atau variabel eksogen, yaitu financial knowledge ya. Ini FK ini financial knowledge, lalu ada financial attitude ya, FA, lalu ada financial skills ya. Jadi financial attitude, financial knowledge, and financial skills ini hipotesisnya itu berpengaruh ya. Jadi hipotesisnya itu berpengaruh terhadap Y ini ya. Y ini adalah investment decision atau keputusan untuk berinvestasi seperti itu. Ya, jadi financial knowledge atau pengetahuan keuangan, lalu sikap keuangan dan juga keterampilan keuangan itu apakah berpengaruh terhadap keputusan untuk berinvestasi. Nah, hipotesisnya mengatakan ada pengaruh gitu ya dari ketiga variabel ini terhadap variabel Y-nya gitu. Nah, kita akan dalam multigroup analisis kita akan membandingkan apakah pengaruh-pengaruh yang terjadi ya, pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat ini yang terjadi antara yang laki-laki ya dan perempuan, apakah itu ada perbedaannya atau justru tidak ada perbedaannya. Lalu kita juga bisa melihat P koefisiennya ya, P koefisien yang terjadi ya, arah hubungan yang terjadi antara setiap variabel ini dengan variabel Y, baik di pihak laki-laki maupun di pihak perempuan. Lalu kita juga bisa melihat signifikansinya, signifikansi pengaruhnya ya, apakah ada pengaruh atau tidak, baik dari sisi laki-laki maupun dari sisi perempuan. Nah, jadi saya sudah memiliki data seperti ini, lalu kemudian datanya ini sudah saya simpan ya, datanya sudah saya simpan untuk tidak membuat lama waktu gitu ya. Sudah saya simpan, lalu kemudian saya buka Smart PLS saya buat proyek baru ya. Saya kasih nama aja di sini multigroup analysis ya, analisisnya MGA, multigroup analysis. Nah, ini sudah. Lalu kemudian saya double klik to import. Saya akan impor datanya. Nah, ini yang ini datanya. Nah, ini langsung saja.
Ya, ini sudah masuk seperti ini datanya ya. Datanya sudah masuk seperti ini. Lalu kemudian kita akan buat modelnya ya, atau pathnya, jalurnya ya. Nah, pertama itu adalah ini ya, FK. Oke, FK sini. Nah, kita lihat. Oh, susah ya. Susah. Oke. Nah, sudah satu. Lalu kemudian ini terus maaf ini. Oke. Ini sini ya. Oke. Nah, sudah dua. Kita rapikan. Oke. Lalu yang berikut, ini variabel x bebas yang ketiga kita masukkan, kita rapikan. Oke, misalnya seperti ini. Nah, sudah dirapikan. Sekarang yang y kita masukkan. Oke. Kita rapikan. Ini kita ubah arahnya ya seperti ini. Kita ubah arahnya. Nah, sekarang kita akan mengkoneksikannya. Kita akan mengkoneksikan ya. Pilih ini ya, pilih connect yang ini, lalu kita koneksikan. Oke ya, sudah kita koneksikan seperti ini. Lalu jangan lupa, karena kita akan membandingkan data ya antara yang grup perempuan dan grup laki-laki, maka kita akan masukkan itu ya, datanya ya, data. Kita akan buat ini generate data group ya. Ini generate data group. Ini kita akan buat grupnya ya, generate data group. Nah, ini saya biarkan saja. Lalu kemudian ini saya cari yang grupnya ya, ini grup. Oke, lalu kemudian oke. Ya, ini sudah masuk ya. Grup gender 00 dan 10. Nah, untuk 0 ini kan yang perempuan ya. 0 ini kan perempuan ya. 0 ini kan perempuan. Maka kita akan edit. Saya edit grup gender, ini saya masukkan perempuan, lalu gender equal 00. Oke. Nah, ini dia berubah ya jadi perempuan. Lalu yang ini kita ubah jadi laki-laki ya, atau pria saja ya, pria. Nah, lalu kemudian oke. Nah, ini dia berubah jadi pria ya. Jadi perempuannya ada 67 orang, prianya ada 60 orang. Oke, lalu kita masuk ke sini MGA. Nah, untuk menganalisis MGA itu tentu kita harus memulai dari yang pertama itu BLS algorithm dulu ya. Kita lihat apakah faktor loadingnya itu sudah bagus atau belum ya. Nah, ini kita lihat faktor loadingnya ternyata ya sudah hijau semua, jadi tidak masalah tuh ya. Nah, sekarang kita bisa oh ya, maaf, saya lupa untuk mengubah ini ya, latent variabelnya ini ya. Jadi saya ubah dulu, rename ini financial knowledge. Oke, pengetahuan finansial. Lalu yang ini adalah financial attitude, lalu yang berikut ini adalah financial skill,
Oke. Lalu yang ini adalah investment decision ya. Investment decision. Oke. Investment decision. Oke, jadi kita ulang lagi. PLS algorithm untuk lihat faktor loadingnya. Ya, ternyata faktor loadingnya bagus ya. Faktor loadingnya bagus ya, hijau semua. Kita lihat reliabilitasnya. Ya, reliabilitasnya juga bagus ya. Ini kompositnya itu semuanya di atas 0,7. Chromebug memang ada satu yang 0,687, tapi that is okay ya, tidak apa-apa gitu ya, nggak masalah gitu. Nah, jadi ini sudah bagus ya, validitas dan reliabilitasnya bagus. Kita lihat diskriminan validitasnya, kita lihat cross loadingnya ya, sudah bagus ya sebenarnya, jadi tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Nah, sudah bagus. Jadi sekarang kita setelah kita tahu validitas dan reliabilitasnya sudah bagus. Nah, sekarang kita ke PLS algoritma lagi. Ya, sekarang kita ingin membandingkan PET koefisien ya, PET koefisien dari grup laki-laki dan perempuan. Nah, atau PET koefisien itu atau arah hubungannya, apakah arah hubungannya positif atau arah hubungannya negatif. Kita akan membandingkan kita akan melihat antara yang grup laki-laki dan grup pria dan grup perempuannya. Nah, karena kita akan melihat itu, melihat grup pria dan grup wanitanya, PET koefisien dari grup pria dan grup wanitanya, maka di sini kita pilih data grup, kita centang semua ya, ini centang semua yang perempuan dan prianya, lalu kita start calculation. Nah, lalu kita ke ini ya, MGM. Nah, di sini kita lihat ya, sudah ada ya PET koefisiennya yang ini, minus 0,10, minus 0,010, 0,433. Nah, ini lalu coba lihat ke data grup. Data grup ini kita lihat ada komplit ya. Nah, kalau kita klik ini, kita lihat ada komplit, ada perempuan dan ada pria. Nah, data yang ini itu adalah yang komplit atau yang keseluruhan, baik yang pria dan maupun yang wanita, yang perempuan ya. Nah, ini data PET koefisien untuk keseluruhannya. Data PET koefisien dan juga data overloadingnya ya. Nah, ini kita lihat di sini kalau untuk keseluruhan financial knowledge ke investment decision itu arah hubungannya itu negatif ya. Ini arah hubungannya negatif nih, karena minus ya. Minus arah hubungannya negatif, berarti financial knowledge ini itu berpengaruh secara negatif terhadap investment decision. Berarti kalau misalnya financial knowledge ini tinggi, maka investment decisionnya ini rendah. Kira-kira begitu ya, karena arah hubungannya negatif. Financial attitude terhadap investment decision itu positif arah hubungannya ya, sebesar 0,443. Nah, itu berarti bahwa financial attitude ini berpengaruh positif terhadap investment decision. Berarti kalau misalnya financial attitude ini tinggi, maka investment decisionnya juga tinggi. Kalau financial attitude-nya rendah, maka investment decisionnya juga rendah. Lalu financial skill itu juga positif ya arah hubungannya terhadap investment decision. Itu berarti kalau financial skill ini tinggi, maka investment decisionnya juga tinggi. Sebaliknya kalau financial skillnya rendah, maka investment decisionnya juga rendah. Ini kalau komplit ya, keseluruhan. Bagaimana kalau misalnya yang perempuan? Kita lihat. Nah, kalau yang perempuan itu berubah dia ternyata. Terutama yang financial knowledge ini. Tadi kalau yang di komplit itu kan arah hubungannya negatif ya. Tapi kalau pada saat perempuan, kita ubah jadi perempuan, itu arah hubungannya menjadi positif gitu. Walaupun kecil ya, cuma 0,006, tapi arah hubungannya positif gitu. Berarti memang ini ya, financial knowledge ini berpengaruh positif gitu terhadap investment decision menurut perempuan gitu ya.
Nah, menurut perempuan itu berarti kalau financial knowledge-nya tinggi, maka berarti kalau misalnya financial knowledge-nya perempuan itu tinggi, maka investment decision-nya juga tinggi begitu ya. Nah, ini positif juga, ini juga positif. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, lalu kita lihat yang laki-laki atau pria. Nah, yang pria ternyata minus gitu. Yang pria itu ternyata minus, terutama yang untuk financial knowledge-nya ya. Kalau yang ini sama ya, kalau yang untuk variabel yang lain itu sama ya, positif. Nah, itu berarti kalau financial knowledge-nya ini negatif, berarti bahwa kalau seandainya financial knowledge-nya pria ini tinggi, justru investment decision-nya rendah gitu. Nah, itu berarti investment decision-nya laki-laki ini rendah gitu ya. Investment decision-nya laki-laki ini rendah, atau keputusan untuk berinvestasi dari laki-laki ini rendah kalau dibandingkan dengan yang perempuan. Yang perempuan ini tinggi gitu ya. Keputusan untuk berinvestasinya. Nah, ini kalau kita lihat P koefisiennya ya, arah hubungannya. Nah, sekarang kita berlanjut ke signifikansinya. Kita lihat signifikansinya ya. Kita pakai bootstrapping. Lalu di sini juga kita pilih ya. Nah, ini sudah terpilih ya. Lalu kemudian start calculation. Ya, ini masih loading, masih lama. Dia menganalisisnya. Ya, lumayan lama ya. Nah, dan selesai. Nah, dia langsung keluar nih signifikansinya. Kita bisa lihat di sini ya. Sabar, ini saya ini dulu. Nah, ini ya. Kita lihat. Nih, kita lihat. Ini yang komplit ya. Ini kita lihat, ini yang komplit. Jadi yang keseluruhan baik laki-laki maupun baik pria maupun perempuannya. Nah, di sini kita lihat financial attitude terhadap investment decision itu ternyata signifikan ya, signifikan. P-values-nya signifikan ya. Lebih kecil dari 0,05. Artinya financial attitude ini berpengaruh terhadap investment decision ya. Lalu financial knowledge terhadap investment decision itu tidak berpengaruh ya, karena tidak signifikan gitu ya. Berarti tidak berpengaruh, financial knowledge ini tidak berpengaruh terhadap investment decision. Lalu financial skill itu signifikan, berarti dia berpengaruh terhadap investment decision. Financial skill ini berpengaruh terhadap investment decision. Ini kalau komplit ya, secara keseluruhan baik pria maupun perempuan. Sekarang kita lihat bagaimana kalau misalnya perempuan. Nah, ternyata kalau perempuan ya, kalau perempuan ternyata hasilnya juga sama gitu ya. Financial attitude-nya itu signifikan ya, artinya berpengaruh ya. Financial attitude ini berpengaruh terhadap investment decision. Financial knowledge terhadap investment decision itu tidak signifikan, artinya tidak berpengaruh. Lalu financial skill itu signifikan, artinya berpengaruh gitu terhadap investment decision ya. Nah, itu berarti financial attitude-nya perempuan itu berpengaruh terhadap investment decision-nya perempuan. Lalu financial knowledge-nya perempuan tidak berpengaruh terhadap investment decision-nya perempuan. Lalu financial skill-nya perempuan itu berpengaruh terhadap investment decision-nya perempuan. Kira-kira begitu ya cara membacanya. Nah, itu kalau perempuan. Bagaimana kalau laki-laki? Nah, ternyata laki-laki juga sama gitu. Nah, ternyata laki-laki juga sama gitu. Financial attitude-nya laki-laki itu berpengaruh terhadap investment decision-nya laki-laki ya. Karena ini kan signifikan ya, P-values-nya signifikan. Tetapi financial knowledge laki-laki atau pria itu tidak berpengaruh terhadap investment decision karena P-values-nya itu tidak signifikan. Lalu financial skill-nya laki-laki itu berpengaruh terhadap investment decision-nya laki-laki karena ini kan signifikan. Nah, jadi cara membacanya seperti itu. Jadi antara perempuan dan laki-laki ternyata sama gitu ya. Nah, tapi ini kan kita belum membandingkan ya. Nah, tapi ini kan kita belum membandingkan gitu. Kita belum membandingkan bagaimana regresi yang antara pria, regresi berganda yang antara pria dan perempuannya. Kita hanya cuma melihat setiap grupnya, tapi belum membandingkan gitu.
Nah, untuk membandingkannya itu kita menggunakan ini. Kita ke modelnya seperti ini, petnya, lalu kita klik calculate, lalu kita pilih multi group analysis yang ini. Nah, ini kita akan membandingkan antara perempuan dan prianya. Kita akan pilih grup ya. Nah, untuk grup A itu saya pilih yang perempuan, grup B nya saya pilih yang pria. Lalu ini kita biarkan saja default ya, semua yang di sini. Lalu kita klik calculate. Nah, muncul di sini, langsung muncul seperti ini, teman-teman. Kita lihat langsung muncul ya. Sabar. Nah, ini langsung muncul, kita lihat. Nah, ini kan p-value. Nah, ini juga p-value. Nah, ini juga perempuan dan laki-laki. Kita lihat bahwa semuanya itu nilainya merah ya, p-value-nya. Ya, p-value-nya itu semuanya nilainya merah. Artinya tidak ada perbedaan gitu. Tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan pengaruh ketiga variabel ini, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, semuanya sama gitu ya. Nah, itu tidak ada perbedaan. Jadi hasilnya seperti itu. Ketika kita bandingkan, ternyata financial attitude, pengaruh financial attitude terhadap investment decision baik untuk perempuan maupun pria itu tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan. Begitu juga financial knowledge terhadap investment decision ya. Pengaruh financial knowledge terhadap investment decision baik untuk perempuan maupun pria itu tidak ada pengaruh. Tidak ada perbedaan. Begitu juga pengaruh financial skill terhadap investment decision baik dari pihak perempuan maupun dari pihak pria itu tidak ada perbedaan ya ketika kita bandingkan. Tidak ada perbedaan. Nah, ketidak ada perbedaannya ini itu mungkin dikarenakan ini memang dari hasil ini p-values-nya ini kan kita lihat masing-masing itu sama gitu ya. Mereka itu baik pria maupun perempuan itu sama-sama di financial knowledge-nya ini tidak berpengaruh ya, tetapi di financial attitude terhadap investment decision dan financial skill terhadap investment decision itu ada pengaruh. Mungkin ini yang membuat memang tidak ada perbedaan. Nah, walaupun mungkin misalnya di di ini ya di ini di apa namanya di sabar di ini kita buka dulu. Nah, ini walaupun misalnya kita lihat di PET koefisiennya itu kan ada perbedaan ya. Kita lihat di PET koefisiennya itu kan ada perbedaan. Saya ambil contoh ini kan perempuan. Kita lihat perempuan itu di financial knowledge itu ke investment decision itu PET koefisiennya itu positif gitu ya. Positif. Berarti arah pengaruhnya positif. Kalau misalnya financial knowledge-nya perempuan itu tinggi, maka investment decision-nya juga tinggi. Nah, tetapi kalau yang laki-laki kita lihat yang pria, dia negatif. Artinya kan financial knowledge-nya pria kalau dia tinggi, maka investment decision-nya rendah. Tetapi kalau kita lihat nilai PET koefisiennya itu kan rendah ya. Ini kita lihat yang perempuan ini kan nilai PET koefisiennya itu kan rendah ya, cuma 0,006. Tidak berbeda jauh sebenarnya dengan ini. Ini kan 0,054. Nah, jadi itu ya. Jadi hasil akhirnya itu tidak ada perbedaan gitu ya. Tidak ada perbedaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik di pihak perempuan maupun pihak pria ya. Tidak ada perbedaan gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya cara kita menganalisis multi group analisis. Oke, saya kira sampai di sini dulu video saya. Semoga video saya ini bermanfaat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan ya, bisa ditanyakan pada kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.